Nah ya, katanya penjumlahan n buah bilangan bulat positif pertama itu, n buah bilangan bulat positif itu rumusnya adalah ini, n kali n plus 1/2. Betul nggak ya? Coba ya. Soalnya kita disuruh menjumlahkan dua bilangan bulat positif pertama. Berarti n-nya sama dengan 2 ya. Nih, n-nya sama dengan 2. Oke, saya hapus aja ya. Soalnya kita punya ya, terus sampai n. Nah, katanya jumlah n buah bilangan bulat positif itu sama dengan katanya n kali n plus 1/2. Nah, kita coba, betul nggak sih? Kita coba ya, misalnya itu ada tiga buah bilangan positif pertama. Berarti ini ya, kalau kita cari manfaatnya seperti ini. 1 tambah 2 3. Jadi kita pakai rumus ya. Kita pakai rumus. N-nya artinya ada 2 ya, artinya di sini ada 2 buah bilangan bulat positif yang pertama, misalnya ini 1 sampai 2 ya, berarti ini N-nya ada 2. Berarti di sini 2 dan bentuknya 2 tambah 1 bagi 2. Coba ini 2 kali 3 6. 6 bagi 2 3. Terbukti ya, sama ya. Menggunakan cara manual dengan cara menggunakan rumus. Kita coba lagi. Artinya 3 buah bilangan bulat positif. Tiga buah bilangan bulat positif pertama. Berarti ini 1 tambah 2 tambah 3 dengan coba kita cek pakai rumus. Berarti n-nya ada 3 ya, ada 3 buah bilangan berarti di sini. 3 kali 3 tambah 1/2. Coba 3 tambah 1 4. 4 kali 3 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. Terbukti ya, sama ya. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi. 4 buah bilangan bulat positif pertama. Berarti di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 berapa nih? 10 ya. 1 tambah 3 7 tambah 3 10. Coba kita pakai rumus ya. Sini n kali n plus 1/2. Coba ya. Berarti n ini ada 4 ya, 4 buah bilangan. Di sini n adalah 4. Di sini 4 tambah 1 bagi 2 berapa nih? 4 tambah 1 5, 5 kali 4 20. 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, sama ya. Gitu. Coba lagi sampai 5 buah bilangan positif pertama. Tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2. Coba ya. 1 tambah 2 3 tambah 3 6 12. Kita cobakan dengan menggunakan rumus ini ya. N kali N plus 1 bagi 2. Berarti N-nya ada 5 kan, 5 buah bilangan. Jadi N 5. Dari sini 5 tambah 1. 5 tambah 1 6. 6 kali 5 30. 30 bagi 2 15 ya, sama ya. Nah, ini kita membuktikannya baru sampai 5 buah bilangan. Nah, kita ingin tahu apakah rumus n kali n plus 1 bagi 2 ini tuh berlaku nggak sih untuk semua n? Artinya berlaku nggak untuk semua bilangan gitu kan? Kita tadi hanya mencoba sampai 5 bilangan aja gitu kan. Apakah ini berlaku untuk 1000 bilangan, untuk 1.000.000 bilangan? Nah, apakah ini tuh berlaku atau enggak sih rumus yang tadi ini bahwa n jumlah bilangan itu rumusnya ini n kali n plus 1 bagi 2 gitu kan. Kalau kita mau coba satu-satu, kalau kita mau coba satu-satu kan repot ya. Masa kita mau coba satu-satu sampai 1.000.000 bilangan kan nggak mungkin kan. Nah, bagaimana cara kita membuktikan apakah rumus ini itu berlaku nggak untuk semua bilangan? Kita ingin buktikan bahwa untuk sampai ke n bilangan,
ini rumusan ini itu berlaku untuk semua bilangan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa rumusan ini itu adalah berlaku untuk semua bilangan? Tadi kita sudah mencoba untuk sampai 5 bilangan ya. Untuk sampai 5 bilangan dia masih berlaku. Nah, kita belum tahu apakah sampai ke 1 juta bilangan apakah dia masih berlaku atau tidak rumus ini gitu kan. Nah, makanya kita menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa rumusan ini N kali N plus 1 per 2 ini berlaku untuk semua bilangan. Gitu. Oke ya, itu sih intinya dari induksi matematika. Nah ya, kita lihat di sini. Seperti ini, jadi induksi matematika itu adalah teknik untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan ya. Jadi di sini adalah metode pembuktian untuk pernyataan ya. Jadi ini adalah teknik untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan. Metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat itu seperti ini. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke n adalah ini tadi ya, kita bilang tadinya rumusnya jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke n adalah ini ya, n kali n plus 1 bagi 2. Nah, apakah rumusan ini itu berlaku nggak untuk sampai semua n gitu kan ya? Apakah ini berlaku nggak untuk semua bilangan? Nah, itu yang akan kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Ini ada penjelasannya bahwa induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Jadi melalui induksi matematika ini kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian pada semua bilangan bulat ya. Nah tadi dengan menggunakan induksi matematika kita bisa mengurangi langkah-langkah pembuktian. Jadi tadi kan kita pembuktiannya baru sampai 5 bilangan ya. Kemudian kita ingin buktikan apakah dia ini berlaku untuk semua bilangan atau enggak gitu kan. Nggak mungkin kita cobakan satu-satu ya sampai 1 juta bilangan. Itu kan nggak mungkin ya, pekerjaannya nggak mungkin. Nah makanya kita menggunakan induksi matematika untuk membuktikan suatu pernyataan tadi itu benar atau enggak ya gitu kan, berlaku untuk semua bilangan atau enggak. Nah kita menggunakan yang namanya induksi matematika ya. Gitu. Nah ini ya ada contohnya. Nah ini tadi yang tadi kan buktikanlah apakah jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah ini rumusnya tadi. N kali N plus 1 bagi 2. Dan ada lagi contoh. Buktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, tadi ini adalah bilangan bulat positif. Coba lagi. Katanya jumlah N buah bilangan ganjil itu sama dengan N kuadrat ya tadi. N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah N kuadrat. Ini misalnya katanya rumusnya itu adalah N kuadrat. Nah, N-nya itu kan 2 ya. N-nya itu 2, artinya 2 buah bilangan. Ya kan, ini kan ada 2 buah bilangan nih ya. Ini kan ada 2 buah bilangan, yaitu 1 dan 3. Artinya di sini N-nya 2. Di sini artinya N-nya 2. Nah, karena kita punya 2 buah bilangan, yaitu 1 dan 3. Artinya N-nya ada 2 ya, ada 2 bilangan. Berarti di sini N-nya ada 2, berarti 2 ada dengan 4. Betul ya, setengah ya. Coba lagi. 9. Kita menggunakan rumusnya lagi. Coba nih, N kuadrat. Nah, di sini kan ada 3 buah bilangan, yaitu 1, 3, 5. Ini kan ada 3 bilangan ya. Di sini kita punya N itu ada 3. Ya, berarti di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Sama ya. Oke, satu tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. Nah, kita
pakai rumus n kuadrat. Nah, berarti di sini n-nya ada 4 ya, n-nya nih. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada di sini ada 4 bilangan ya. Yaitu 1, 3, 5, 7. Berarti ada 4 bilangan. Nah, berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Kan sama ya. Nah, tapi apakah dia itu berlaku, rumusan ini itu berlaku nggak sih untuk semua n kayak gitu kan? Jangan-jangan n ke 250 dia nggak berlaku lagi gitu. Nah, tapi kita nggak mungkin ya ngetes satu-satu gitu kan ya. Jadi itu hanya membuang waktu. Nah, makanya kita menggunakan yang namanya induksi matematika untuk membuktikan bahwa apakah n kuadrat ini tuh berlaku nggak sebagai rumusan dari penjumlahan bilangan ganjil positif pertama untuk berlaku nggak untuk sampai semua n. Kita cobakan sampai ke n-nya itu 4, dia masih berlaku. Nah, untuk n-nya 10, 11, apakah masih berlaku nggak ya? Gitu ya. Nah, saya cobakan lagi. Misalnya kalau kita punya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Itu terakhir berapa sih? Nah. Oke, ini berapa nih? 1 tambah 3, 4, tambah 5, 9, tambah 7, 16, tambah 9, 25 ya. Nah, kita coba pakai rumus n kuadratnya. Nah, di sini kan n-nya ada 5 ya, yaitu angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9. Artinya di sini ada 5 buah bilangan ya. Di sini ada 5 buah bilangan. Sehingga n-nya itu adalah 5 ya. Coba di sini kita kuadrat sama dengan 25. Untuk sampai n-nya 5 masih terbukti bahwa pernyataan n kuadrat ini masih berlaku bahwa penjumlahan bilangan ganjil positif pertama itu sama dengan n kuadrat itu masih berlaku. Nah, tapi apakah untuk sampai ke n-nya itu 2.500, n-nya 1 juta, apakah dia itu berlaku atau enggak? Nah, kita akan buktikannya itu menggunakan induksi matematika ya. Jadi tujuan dari induksi matematika ini adalah kita mengurangi langkah-langkah pembuktian gitu kan ya. Kita nggak akan mungkin membuktikannya itu satu persatu kayak setiap n itu kita coba. Jadi kenapa tujuannya itu matematika adalah untuk kita mengurangi langkah-langkah pembuktian gitu. Nah ini ya, teknik pembuktian baku dalam matematika, kemudian yaitu juga untuk mengurangi langkah-langkah pembuktian pada suatu bilangan bulat ya. Nah di sini kita kenalan dulu ya sama prinsip-prinsip induksi matematika. Nah misalnya kita punya namanya PN. PN ini adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Tadi misalnya yang seperti tadi ya. Nah, berarti seperti yang ini berarti PN sama dengan n kuadrat. Suatu pernyataan perihal suatu bilangan bulat positif berarti ini PN n kuadrat. Artinya di sini pernyataannya itu adalah n kuadrat. Maka penjumlahan bilangan bulat penjumlahan bilangan ganjil itu adalah n kuadrat. Untuk PN itu adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif n. Jadi kita ingin membuktikan bahwa PN pernyataan kita tadi ya seperti n kuadrat tadi itu apakah dia itu berlaku benar untuk semua bilangan bulat positif n. Tadi kan kita sudah contohkan ya bahwa sampai ke bilangan ke n-nya sama dengan 5 dia itu masih memenuhi. Nah, apakah kalau n-nya itu 2.500 itu masih memenuhi atau enggak? Nah, seperti itu. Jadi kita ingin membuktikannya dengan induksi matematika. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 itu benar, dan jika Pn itu benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk n plus 1. Untuk n besar sama dengan 1. Ini agak membingungkan ya, tapi nggak apa-apa, ikutin aja. Jadi, untuk membuktikan pernyataan ini,
Kita hanya perlu menunjukkan bahwa ini ya, bahwa P1 itu benar, dan jika PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Kita lihat contohnya seperti apa. Oke, nah langkah pertama dinamakan basis induksi. Basis induksi itu ya, jadi ini langkah yang pertama ini kita sebut dengan basis induksi. Langkah yang kedua ini adalah langkah induksi ya. Nah, langkah pertama kita sebut dengan basis induksi. Sedangkan langkah kedua dinamakan dengan langkah induksi. Nah, langkah induksi berisi asumsi yang menyatakan bahwa PN benar. Asumsi tersebut dinamakan dengan hipotesis induksi. Kalau seandainya PN ini benar, maka kita sebut bahwa ini adalah hipotesis induksi ya. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif. Jadi kalau langkah kedua ini sudah benar, maka sudah terbukti bahwa PN itu adalah benar untuk semua kasus. Artinya PN ini benar untuk semua bilangan bulat positif N. Itu mungkin dibaca pelan-pelan ya. Ini sekarang agak membingungkan, ya emang agak membingungkan ya. Oke, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya tadi ya. Misalkan PN itu adalah pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif. Artinya tadi kita sudah membuktikan 5 ya tadi. Nah, kita ingin membuktikan bahwa dia itu benar untuk semua bilangan N. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, basis induksinya ya, ini basis induksi, bahwa PN0, artinya PN yang pertama itu benar. Selanjutnya, jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Nah, ya. Tadi ya kita sudah menjelaskan mengenai basis induksi ya. Basis induksi, nah basis induksi ini, tadi ini adalah langkah yang pertama ya. Jika PN0 benar, nah itu disebut dengan basis induksi. Jika PN0 benar, maka PN plus 1 juga benar. Ini adalah langkah induksi. Nah, pada saat basis induksi, kita akan mendapatkan hipotesis induksi ya, yang menyatakan bahwa PN benar. Ini adalah hipotesis induksi. Hipotesis induksi ini digunakan untuk mendukung langkah induksi. Oke, kita langsung coba aja ya, daripada bingung-bingung. Tapi kita harus pahami ininya langkah kerjanya. Yang pertama adalah kita lakukan basis induksi ya. Basis induksi itu kita membuktikan untuk bilangan-bilangan yang pertama gitu ya, bilangan-bilangan pertama. Nah, kalau seandainya PN 0 benar, maka PN plus 1 juga benar. Kita buktikan di langkah induksi. Oke, ini contohnya ya nih. Buktikanlah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai ke N adalah ini. Yang tadi yang sudah kita contohkan tadi. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah ini. N kali N plus 1. Yang pertama itu adalah kita membuktikan PN yang pertama ya. Nah, nanti kita cobakan. Soalnya ya, pertama pernyataannya berarti ya nah kita ingin buktikan ini ya. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah induksi ya. Kita cobakan. Oke.
Kita cobakan untuk N-nya 1 dulu ya. N-nya 1 kita cobakan untuk N-nya 1 dulu. Nah, kita menggunakan cara manual ya. Kita bikin aja. Nah kalau 1 berarti ya jumlahnya ya 1 itu ya. Nah, kita cobakan dengan menggunakan rumus. Ini cara kita manual ya. Kita cobakan menggunakan rumus. Plus 1 sama ya, ini sama ini sama. Kita cobakan lagi untuk bilangan yang berikutnya ya. Misalnya kalau n-nya 2 berapa nih? Kalau n-nya 2 berapa? Berarti ini adalah ada 2 buah bilangan pertama ya, berarti 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kita cobakan dengan menggunakan rumus. Berarti di sini p-nya 2 ya. Berarti di sini 2 kali 2 tambah 1 per 2 ya. Jadi n-nya ini, nah n ini ya kita ubah jadi 2 ya. Ini berapa nih? 2 tambah 1 3, 3 kali 2 6, tambah 3 3. Terbukti ya sama ya. Nah, terbukti sama. Jadi sama bahwa kalau kita lihat di sini ya di basis induksi, sudah di basis induksi ya kita cobakan untuk n yang pertama ya. Kita cobakan untuk n-nya sama dengan 1, kita cobakan untuk n-nya sama dengan 2. Ini ya sudah terbukti betul nih. Kita menggunakan cara manual, hasilnya sama ya dengan kita menggunakan pernyataan ini, sama hasilnya. Sehingga kita sini Bapak di sini adalah PN itu benar ya, sudah terbukti benar. PN terbukti benar. Berarti ini adalah hipotesis induksi ya. Hipotesis untuk PN ya, ini di sini sudah terbukti bahwa PN itu adalah benar ya. Ini adalah langkah basis induksi. Kita lihat lagi langkah selanjutnya. Jadi kalau seandainya basis induksinya PN-nya sudah kita ketahui benar, maka langkah selanjutnya itu adalah ini ya, pembuktian bahwa jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. PN plus 1 juga benar. Nah ini ya, coba diperhatikan, ini emang agak sulit sih bagian sini ya, coba diperhatikan. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Kita sudah mendapatkan hipotesis induksi. Hipotesis induksi ini adalah mendukung untuk langkah induksi ya. Kita coba. N ya. Jadi kalau nah, kita ingin membuktikan ya, jika PN itu benar ya, jika PN itu benar, maka PN plus 1-nya juga benar gitu. Jadi kalau N-nya itu benar, maka N plus 1 berarti N yang selanjutnya itu juga benar, artinya gitu ya. Nah, kita ingin buktikan bahwa jika PN-nya itu benar, maka PN plus 1-nya itu juga benar. Nah, coba kita lihat dulu di slide-nya. Nah, ini ya. Nah, kita ingin buktikan bahwa jika PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Nah, kita ingin buktikan bahwa yang di sebelah kiri ini hasilnya sama dengan sebelah kanan ini gitu.
Jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar nih. Kita ingin buktikan bahwa apakah yang di sebelah kiri ini hasilnya itu sama nggak dengan di sebelah kanan. Kita cobakan lagi di sini. Nah ya. Oke. Nah tadi kita kan punya PN. Tadi kan kita punya PN itu adalah Tadi kan kita punya PN. PN itu sama dengan ini ya. N kali N plus 1 bagi 2. Ini ya. PN itu sama dengan N kali N plus 1 bagi 2. Kalau saya PN plus 1 berarti tinggal kita substitusikan aja N plus 1-nya ya. Jadi N yang ini kita ganti dengan N plus 1. Berarti N yang di sini kita ganti juga dengan N plus 1. Berarti di sini N plus 1 tambah 1 berarti ya. Sehingga dia N plus 1 tambah N plus 2 di sini. Ya kan? Jadi gampang. Ini kita tinggal substitusi aja. Kalau PN kan sama dengan N kali N plus 1 per 2 tadi kan rumusnya katanya. Nah, kalau N plus 1 ya tinggal kita substitusi. Jadi sini N jadi N plus 1 ya. Berarti sini, nah ini N-nya N jadi N plus 1. Berarti jadinya sini adalah N plus 2. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi. Kita punya PN itu adalah N kali N plus 1 bagi 2. Jadi kalau itu adalah substitusi ya. Berarti N-nya ini ganti N plus 1. Kemudian yang N yang ini. N yang ini kita substitusi dengan N plus 1 ya. N plus 1 tambah 1 berarti di sini jadinya N plus 2. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti di sini PN plus 1 tadi ya. Oke, nah dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari 1 sampai ke N ini, nah ini kan rumusnya kan sama aja dengan N kali N plus 1 per 2. Dari sini sampai sini kan sama aja kan dengan PN tadi kan ya. Di sini N kali N plus 1 per 2. Ditambah dengan N plus 1. Sini. Oke, coba kita ya, kita lihat di sini berarti tidak akan N kuadrat ya. N kali N ya, N kuadrat plus N bagi 2 ditambah dengan, masih ingat kan ya pelajaran SMP kita ingin menyamakan ini, menyamakan penyebutnya. Nah, jadi karena ini kan dia penyebutnya belum sama, jadi kita samakan. Berarti jadi 2 berarti N plus 1. Di sini N kuadrat plus N per 2 tambah 2N plus 1 per 2. Oke, saya tambahkan lagi ya ke samping lagi slide-nya. N kuadrat plus N kuadrat plus N per 2. N kuadrat plus N per 2 ditambah dengan 2N plus 1 ya. 2N plus 1 per 2. Nah, sehingga ya ini sama aja kan dengan apa ya? N kuadrat ditambah 3N plus 1 per 2. Nah, ya N kuadrat plus 3N plus 1 per 2. Oke. Ini sama dengan, kita enggak ya? 3N
N sama aja dengan N kuadrat plus 3N N kuadrat tambah 3N plus 1 per 2. Kita lihat yang di sampingnya. Kiri sama kanan hasilnya sama, sehingga terbukti bahwa PN plus 1 itu juga benar. Seperti itu ya. Mungkin kalian agak bingung, coba lihat di sini kalau tulisan saya jelas. Jadi, nah ini. Ya, jadi kita di awalnya ya di basis induksi kita sudah membuktikan bahwa PN itu benar ya. Tadi kita cobakan untuk kalau N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3, kita cobakan bahwa PN ini benar ya, terbukti. Nah, kemudian jika PN ini benar, maka PN plus 1 ini juga benar. Artinya kita ingin buktikan bahwa kalau sampai ke N aja dia benar, maka untuk N selanjutnya itu apakah dia benar. Nah, N selanjutnya itu kita simbolkan dengan N plus 1. Gitu. Nah, tadi kita punya bahwa si PN itu kan sama aja dengan 1 PN itu kan sama aja dengan PN itu sama dengan N plus 1 per 2 ya. Jadi di sini PN itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai titik ke N kan. Ini kan rumus untuk ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai ke N. Nah, itu kan PN ini sama aja dengan ini. Nah, ini ya. Berarti tadi katanya PN itu sama aja dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke N. Nah, makanya kalau PN plus 1, maka PN plus 1 itu adalah PN plus 1 itu sama aja dengan ya 1 tambah tambah 2 tambah 3 tambah 4 titik-titik tambah ke N adalah N plus 1. Nah, jadi kalau PN itu kan kita ingin jumlahkan sampai ke N. Nah, kalau PN plus 1 itu kita ingin menjumlahkan sampai ke N plus 1 ya. N plus 1 di sini. N plus 1. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 titik sampai ke N dan N plus 1. Nah, ini ya, itu adalah PN plus 1 ya. Nah, ini ya. Jadi PN plus 1 itu sama aja dengan 1 tambah 2 tambah 3 titik sampai ke N dan N plus 1. Nah, tadi katanya PN itu adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, makanya kalau seandainya dia ini adalah ini PN plus 1, maka kita substitusi tadi. Kita substitusi ya. Nah ya, tadi katanya PN itu adalah ini ya. Nih, PN ini ada rumusnya ini. Maka kalau untuk PN plus 1, maka N-nya ini kita substitusi jadi N plus 1. Jadi sehingga di sini adalah N plus 1. Kemudian N-nya ini kita substitusi juga. Berarti di sini N plus 1 tambah 1 kan jadinya ya. Ini kan jadi N plus 1. N plus 1 tambah 1 per 2. Nah, jadinya N plus 1 tambah N plus 2 per 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Makanya tadi N plus 1-nya jadi ini ya. N plus 1
dikali dengan n plus 5 per 2. Oke. Selanjutnya, kita selesaikan yang sebelah kanan. Dari 1 sampai ke n, dari 1 sampai ke n ini kan sama aja kan dengan pn ya tadi ya. Dari 1 sampai ke n sama aja dengan pn. Nah, dari 1 sampai ke n ini sama aja dengan pn. Atau saya bisa dicoret ya ini ya. Sorry ya, mau Nah ini ya. Dari 1 sampai ke n, ya dari 1 sampai ke n, ini adalah PN, atau saya gambarkan ya. PN plus 1. Jadi 1 tambah 4, 3 tambah 4 tambah 5 tambah identity sampai N dan N plus 1. Nah, ini N plus 1, N plus 2 ya. Nah ini dari sini sampai ke sini itu sama aja dengan PN. Ini tinggal ini lagi ya, N plus 1. Nah, dari sini N plus 1 N plus 2 per 2. PN itu kan sama tadi nilainya adalah nilai PN itu adalah N kali N plus 1 per 2. Maka N sini N plus 1. Ya, tinggal kita gunakan ini ya, prinsip matematika. Di sini, ketik sini, N kuadrat plus N per 2. Kemudian kita samakan penyebutnya berarti di sini. Di sini N kuadrat plus N tambah 2N tambah 2 per 2, atau ini N kuadrat tambah 3N tambah 2 per 3N per 2. Oke, kita selesaikan dari samping ini sama enggak ya? N kali N, N kuadrat, N kali 2, 2N, 1 kali N. Ini kayaknya udah bisa lah ya, kali ini kayak gini. 1 kali N, 1 kali 2, 2 per 2. Berarti sama aja dengan N kuadrat tambah 3N tambah 2 per, nah sama ya, kiri sama kanan sama. Oke, itu cara membuktikan suatu induksi matematika. Nah, ini ya. Ini kan PN tadi itu adalah N kali N plus 1 per 2. Kemudian kita samakan penyebutnya, yang N plus 1 ini kita samakan penyebutnya sehingga menjadi seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian yang di kiri juga seperti itu. Nah, sehingga terbukti kiri sama kanan sama. Nah, sehingga terbukti bahwa dia ini berlaku juga untuk PN plus 1. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kalian bisa diresapi. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, ini. Ya. Contoh berikutnya. Nah, ini. Buktikanlah bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah N kuadrat. Jadi langkah kita pertama kali adalah kita lakukan basis induksi ya. Basis induksi. Yang kedua adalah langkah induksi. Jadi basis induksi ini kita ngecek untuk kalau N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2. Nah, apakah PN itu berlaku atau enggak ya? Ini ya, langkah yang pertama kita gunakan basis induksi ya untuk N-nya sama dengan 1, apakah dia ini berlaku atau tidak ya. Oke, mungkin saya kasih contoh yang agak jelas sedikit. Sama aja ya. Nah, ini aja ya soal nih, sama aja sih tapi. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah N kuadrat. Katanya
Katanya kita ingin memastikan bahwa bilangan ganjil n jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat ya, berarti di sini nah, kita cobakan berarti urutannya seperti ini, bilangan ganjil positif pertama ya, berarti di sini coba kita tambah 3 tambah 5 ini bilangan ganjil ya, tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 titik-titik terus sampai 2n berapa itu? 2n 1. Lah Bu, kenapa ini 2n 1? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa Bu? Tadi kan n sampai ke n. Tapi ini kenapa 2n min 1? Nah, kalau tadi kan kalau bilangan yang tadi itu kan dia kan berurut 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi kita bisa katakan sampai ke n nantinya. Tapi kalau ini kan nggak berurut 1, 3, 5, 7, 9. Gitu kan, berapa berikutnya? Ya berikutnya itu adalah 2n min 1. Ya coba kita cobakan ya. Nah ini artinya, ini kan berarti n ke 1. Ini adalah n ke 2. Kalau seandainya kan 1, 2 bilangan tadi, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan berurut. Kita bisa bilang dia tuh berurut n-nya. Kalau ini gimana? Ini adalah n1. Ini adalah n2. Sini n3. Di sini ini n5. Kalau kita punya bilangan berurut 1, 2, 3, 4, 5 kan itu urutan n-nya kan sama ya. N1 nilainya 1, N2 nilainya 2. Nah, ini N1 nilainya 1, N2 nilainya 3. Nah, sehingga untuk keberapanya itu, sehingga rumusnya nah, sini untuk rumus urutannya adalah 2n min 1. Coba kita mau cari yang n-nya ke-5, ke-6 ya. N ke-6. N ke-6 berarti harusnya berapa? N ke-6 harusnya berapa nih nilainya? 11 ya, 11. Coba kita masukkan rumus ini. Berarti di sini n-nya kan 6 ya. N-nya 6 berarti 2 kali 6 2 kali 6 12 kurang 1 11. Betul kan ya? Urutannya. Ya. Coba kalau n-nya 7. N-nya 7 harusnya berapa nih? Berarti 11 13. Coba. Kalau n-nya 7 berarti 2 kali 7 14 kurang 1 13. Sehingga kalau untuk ini urutan bilangan ganjil itu ya rumusnya adalah 2n min 1 untuk urutannya ya, untuk urutannya. Kalau seandainya ya itu berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita bisa katakan sampai n gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak berurut seperti ini 1, 3, 5, 7, 9, makanya dia di sini urutannya itu adalah 2n min 1 gitu. Ini ada penjelasannya. Penjelasan ini ya. Catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke n ya, bilangan ganjil positif ke n itu adalah nilainya itu adalah 2n min 1. Kita tadi kalau seandainya dia berurut 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa katakan bilangan bulat positif ke n ya n itu sendiri ya. Nah, kalau yang ini bilangan bulat positif ke n itu adalah nilainya itu adalah 2n min 1. Nah, sehingga kita tulis di sini bahwa PN ini berarti ini ya, berarti 7 tambah 9 titik sampai 2n min 1. PN itu sama aja dengan n kuadrat ya. N kuadrat itu sama aja dengan 1 3 7 tambah 9 tambah 2n min 1. Jadi untuk PN. Nah, bagaimana dengan PN plus 1 ya? Nah, ini. Kita lihat lagi slide-nya. Oke. Kita belum mulai ya. Belum mulai malah.
Oke, saya lanjutkan. Nah, kita tadi, mana sih basis induksi ya? Kita ngomongin udah kejauhan nih. Saya ulangin aja nih. Oke, kita nggak basis induksi dulu ya. Basis induksi. Ini kita membuktikan yang pertama ya. Kita gunakan tambah 27 2 n. Nah, biasanya kita pilih P1. P1 kan ya berarti ya satu ini sendiri ya. Jadi kalau kita gunakan rumus gimana? Coba kita gunakan P2 lagi. P2. Gimana? Jadi 1 tambah 3 ya. Berarti di sini ada dua bilangan ya. 1 sama 3 ya. Berarti di sini. Ini berarti n-nya kan 2 ya. Berarti kan ada 2 buah n di sini. 1 sama 3 berarti ada 2 buah n. Di sini 2 kuadrat dengan 4 terbukti ya. Sini setelah kita cobakan basis induksi, maka terbukti bahwa ini adalah Pn benar. Jika Pn benar, maka Pn plus 1-nya juga benar. Nah, makanya kita lanjut ke yang namanya induksi. Nah, jika Pn benar, maka Pn plus 1-nya juga benar. Oke, kita lanjutkan lagi, kita lihat selanjutnya. Ya, untuk n-nya sama dengan 1, kita cobakan tadinya sudah benar. Nah, selanjutnya adalah langkah induksi ya. Andaikan Pn itu benar ya, pernyataan Pn itu kan sama aja dengan tadi 1 tambah 3 tambah 5 titik-titik sampai 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, bagaimana dengan Pn plus 1? Nah, Pn plus 1. Ya, Pn plus 1. Berarti di sini kalau Pn plus 1 berarti di sini 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2n plus 1 ditambah dengan 2n min 1 ditambah dengan 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Karena kalau Pn itu kan n kuadrat, maka kalau Pn plus 1 jadinya kita substitusi n plus 1-nya di dalam n ini. Jadinya sekarang n plus 1 kuadrat. Sehingga kita lakukan yang kayak tadi, di kiri sama kanan sama ya. Coba saya gambarkan di sini. Maka ya. Ya, kita lanjutkan langkah induksi. Jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Jadi kita pilih Pn perubahan Pn 1 ditambah dengan 2n plus 1 ya. Oke, di sini Pn plus 1 ini berapa? Kalau Pn kan n kuadrat. Kalau Pn plus 1 kita substitusi n plus 1-nya ke n tadi. Sehingga jadinya n plus 1. Kalau di sini, dari sini sampai sini kita sama aja dengan Pn ya. Sama dengan Pn. Di sini Pn plus 1. Pn itu berapa? Pn itu tadi n kuadrat. Nilainya f. Pn itu tadi nilainya adalah n kuadrat. N plus 1. Coba ini kita operasikan ya. Ini n plus 1 kuadrat. Sama dengan n kuadrat tambah 2n
Oke kan ya. Oke, di sini kita selesaikan juga di sini. N kuadrat tambah 2n plus sama, sehingga dia terbukti betul bahwa Pn plus 1 ini dia itu berlaku untuk semua n ya. Seperti itu. Kita lihat. Ini ya, semua ya. Contoh yang tadi. Nah ini ya tadi ya, tadi cara kita yang tadi yang contoh soal yang baru saya bahas ya, mengenai jumlah bilangan ganjil positif pertama. Nah kita ingin buktikan bahwa apakah PN itu berlaku nggak ya untuk semua N gitu. Nah ini cara kita membuktikannya. Nah ini sudah terbukti. Masih banyak lagi contohnya ya. Oke, ada lagi nih contohnya ya, saya tunjukin lagi ya, jangan pusing dulu. Jangan pusing dulu, masih ada nih. Nah, jadi prinsip induksi matematika ini ya, jika PN 0 benar, artinya PN yang pertama-tama, PN untuk nilai untuk N-nya 1, untuk N-nya 2, jika ya nilai yang N1 sama N2-nya itu benar, maka PN plus 1 juga benar untuk semua bilangan. Ini ada lagi nih contoh ya. Jadi jangan pusing dulu ya. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 titik sampai 2 pangkat N. Ya, artinya pangkat ini berurut ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke N. Nah, sama aja dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Nah, kita buktikan bahwa PN-nya itu benar atau enggak ya. Oke, saya gambarkan di sini. Nah, ini. Untuk semua bilangan bulat tak negatif ya, buktikan bahwa dengan induksi matematika ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 titik ya sampai 2 pangkat N ya, karena dia ini kan berbentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa sampai kita bilang sampai N sama dengan 2 pangkat N plus 1. Ya kan enggak? Saya ulang aja. Terlalu ke atas ya. Ya, buktikan bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3 titik sampai 2 pangkat N itu sama dengan ini ya, N plus 1 kurang 1. Nah, kita ingin buktikan bahwa jika PN ini benar, maka untuk PN plus 1 juga benar. Nah, kita gunakan yang pertama itu adalah basis induksi. Nah, kita cobakan untuk N-nya 0. Kita cobakan untuk N-nya 0 ya, berarti sini P-nya 0. Maka 2 pangkat 0 berapa sih hasilnya? 1 ya. 2 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, kita cobakan P pangkat 0-nya gunakan rumus. Berarti sini sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 1. Coba. N-nya katanya 0 ya, berarti di sini 2 pangkat 0 tambah 1 kurang 1. 2 pangkat 1 berapa? 2 ya. 2 kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Sama ya. Oke, saya cobakan lagi. Saya cobakan lagi kalau P-nya 1. Nah, ya, kalau P-nya 1. Kalau P-nya 1 ya, berarti di sini 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 ya di sini ya. 2 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Ditambah dengan 2 pangkat 1 berapa? 2 ya, berarti sama dengan 3 di sini. Oke,
Coba kita kita gunakan rumusnya di sini nanti 2 pangkat n plus 1 kurang 1. Nah, kita punya n-nya itu kan 1 ya. Di sini 1 tambah 1 kurang 1. Jadi di sini 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 kan 4 kurang 1 dengan 3. Sama ya. Sehingga basis induksi ini betul. Kita bisa bilang bahwa PN ini benar. PN ini benar. Nah, jika PN ini benar, maka PN plus 1 juga benar. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita sudah punya hipotesis induksi ya. Kita akan lanjutkan lagi ke langkah induksi. Langkah induksi. Nah, tadi kita punya PN. PN itu sama dengan PN plus 1 kurang 1 ini PN ya. PN. Nah, bagaimana dengan PN plus 1-nya? Oke, kita lihat lagi slide ini untuk langkah induksi. Nah, ini ya. Ini tadi ya yang PN. Oke, ini ya yang PN. Nah, jadi adalah benar hipotesis induksi, maka kita harus tunjukkan bahwa PN plus 1 juga betul. Nah, di sini ya 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat n plus 1. Oke, di sini. Nah, ini adalah untuk n plus 1-nya ya. Ini n plus 1-nya ya, kita tambahkan lagi. Jadi di sini untuk PN plus 1-nya, jadi di sini PN plus 1 itu berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, titik 2 pangkat n tambah 2 pangkat n plus 1. Nah, jadinya seperti itu ya. Jadi n-nya itu kita substitusi ya, jadi n plus 1. Nah, katanya tadi kan PN itu kan nilainya 2 pangkat n plus 1 ya. 2 pangkat n plus 1 kurang 1 itu PN. Jadi kalau PN plus 1 kita substitusi. Yang n yang ini ya, n yang ini tadi kita substitusi dengan n plus 1. Sehingga PN plus 1 itu nilainya adalah di sini 2 pangkat. Jadi tadinya di sini kalau PN itu ada di sini n, berarti kita substitusi n plus 1 ya. Di sini n plus 1 tambah 1 kurangi 1 sama dengan ini. Nah, dari sini sampai sini ini adalah PN ya. Kan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n itu kan PN ya. PN ditambah 2 pangkat n plus 1. Pusing ya. Apa-apa pusing. Kalau pusing itu artinya kita berpikir ya. Oke. Oke, nah kita selesaikan dulu ya yang sebelah sini ya, karena tujuan kita adalah kita ingin melihat apakah yang di sebelah kiri sama ke sebelah kanan itu sama atau enggak ya nilainya. Sehingga tadi kita ngecek ya. Pangkat n plus 1 ya kan. Nah, kita ingin membuktikan sebelah kanan itu sama nggak sih nilainya dengan yang sebelah ini. Nah, kita tadi punya yang ini ya, dari sini sampai sini kan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n itu kan sama aja dengan PN ya, PN. Terus kita tambah dengan 2 pangkat n plus 1. Nah, PN itu kan tadi nilainya itu adalah 2 pangkat n plus 1 dikurang 1 ditambah dengan 2 pangkat n plus 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kita membutuhkan keahlian kita dalam ini ya, maksudnya dalam kita
menggunakan rumus matematika. Mungkin masih ingat ya padanan-padanan matematika itu. Nah, oke, nah bisa lihat nih. Di sini kan 2 pangkat N plus 1. Nah ini sama aja kan dengan 2N plus 1 ditambah 2 pangkat N plus 1 dikurang 1, ini sama aja kan. Nah masih ingat nggak sih kalau pangkat itu kalau tambah sama aja dengan apa? Kali ya. Ini sama aja dengan 2 kali 2 kali nih, 2 kali 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Nah, oke, saya balikin aja ke slide-nya biar lebih gampang lihatnya kalau di tulisan saya susah. Nah, ini ya. Ini penyelesaiannya nih. Dari sini sampai ke sini kan PN ya. Dari sini sampai ke sini kan sama dengan PN. PN itu adalah 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Ini ya. Ini kita tambahkan dengan ini. 2 pangkat N plus 1. Oke. Kita gunakan kaidah matematika ya yang ini. Ini kan sama aja ya dengan 2N plus 1. Kita tambahkan dengan 2N plus 1 kurang. Ini sifat apa ya? Sifat distributif ya. Sifat distributif. Nih, 2 pangkat N plus 1 tambah dengan 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Sama aja kan bentuknya. Nah, ini kalau pangkat itu kan bisa kita bikin seperti ini. Intinya 2 pangkat N plus 1 ditambah 2 pangkat N plus 1 itu sama aja dengan 2 kali, sama aja kan ya, dengan 2 kali 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Nah, ini perlu keahlian kita dalam matematika ya. Nah, saya jelasin di sini ya. Ini yang matematikanya di waktu SMP agak lupa. 1 ditambah dengan 2 pangkat N plus 1 itu sama aja dengan 2 kali 2 pangkat N plus 1. Nah, masih ingat nggak sih pelajaran SMP? Ini kan artinya ini sama aja kan, 2 pangkat 1 ini kan. Ini sama aja kan ya, 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat N plus 1. Ya. Nah, jadi bisa kita bikin seperti ini. Jadinya 2 pangkat N plus 1 tambah 1. Ya, sama aja kan seperti itu. Kita balik lagi ke slide, saya menjelaskan teknik matematikanya aja. Ini 2 kali 2 ini kan hasil akhirnya seperti ini. Nah, sama kan ya? Kiri sama kanannya sama. Ini ya. Nah, ini tadi ya sama aja kita tadi ya 2 pangkat N plus 1 tambah 1 kurang 1. Ini juga ya sama ya. 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Nah, sama ya, kiri sama kanan sama. Sehingga PN terbukti betul untuk semua N. Seperti itu. Oke, ini ada lagi nih. Banyak ya. Jadi saya minta kalian bisa berlatih sendiri ya. Intinya tadi ya, jika PN itu benar, maka PN plus 1 juga benar. Nah, jadi kita ubah bentuk PN plus 1 tadi. Nah, jadi kalau misalnya di sini, ini kan PN ya, ini untuk PN. Maka PN plus 1-nya bentuknya seperti ini. 2 pangkat N ditambah dengan 2 pangkat N plus 1 sama dengan yang ini N-nya kita substitusikan sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita ingin membuktikan bahwa yang kiri ini sama yang kanan itu nilainya sama. Nah, itu aja sih sebenarnya ya. Nah ini ada contoh satu lagi. Untuk N besar dari 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa N
pangkat 3 plus 2n itu adalah kelipatan 3 ya. Jadi setiap nilai n kuadrat plus 2n itu adalah kelipatan 3. Nah, jadi kita cobakan ya basis induksinya. Berarti kita cobakan untuk n-nya itu 1. Kita cobakan untuk n-nya itu 1. Maka isinya itu 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 sama dengan 3. Jadi betul ya bahwa untuk P-nya 1 berlaku bahwa ini Pn ini adalah kelipatan 3. Langkah induksinya adalah jika Pn benar, maka posisi n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Nah, kita ingin memperlihatkan bahwa Pn plus 1 itu juga betul. Nah, sehingga n pangkat 3 plus 2n kita substitusi jadinya. Kita substitusikan. Nah, banyak banget di chat nih. Bu, izin ke WC. Oke. Nah, ini ya, katanya Pn itu adalah n pangkat 3 plus 2n. Nah, kalau untuk Pn plus 1 bagaimana? Jadi, kita substitusikan. Nah, di sini kan n. Jadi, kita di sini jadinya n plus 1 pangkat 3. Di sininya n, maka kita substitusikan. Jadi, pangkat n plus 1 juga kelipatan 3. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini n plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali n plus 1. Kita jabarkan nih, kita jabarkan. Jadi kan n plus 1 pangkat 3 kan ini ya jadinya ya. Kemudian 2 kali n plus 1 ini. Kemudian inilah hasilnya ya. Kita sederhanakan seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa tadi ya Pn itu adalah n pangkat 3 plus 2n. Ini ya ada ya, ini ada Pn-nya. Kemudian sudah kita ketahui bahwa n plus 3, n pangkat 3 plus 2n itu adalah kelipatan 3 dari hipotesis induksi. Kemudian ini juga kelipatan 3 ya, apapun pokoknya kalau dikali 3 depannya pasti dia kelipatan 3. Sehingga n pangkat 3 plus 2n plus 3 kali n kuadrat plus n plus 1 itu adalah jumlah buah bilangan kelipatan 3. Sehingga n pangkat 3 plus 2n plus 3 kali n kuadrat plus n plus 1 ini adalah juga kelipatan 3. Sehingga terbukti benar ya. Jadi terbukti benar bahwa untuk semua n besar dari 1, n plus 3, n pangkat 3 plus 2n itu adalah kelipatan 3. Seperti itu ya. Oke, saya cobakan lagi tadi ya yang ini. Jelaskan kembali. Nah, tadi ya di sini katanya untuk n besar dari 1 ya, untuk n besar dari 1 kan bahwa n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Nah, kita cobakan. Kalau n besar dari 1, coba kita isi. Kalau n-nya sama dengan 1, enggak ya? N pangkat 3 plus 2n. Ini 1 pangkat 3 dikali 2. 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 1. Sama dengan 3. Betul ya, kelipatan 3 ya. Kita coba lagi kalau n-nya 2. Kita cobakan lagi n-nya 2. Berarti di sini 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 2. 2 pangkat 3 itu 8. 8 tambah 4, 12. Betul ya, kelipatan 3. Betul ya, 12 itu kelipatan 3. Sehingga Pn benar. Pn itu kan tadi nilainya sama ya. Pn itu sama dengan n pangkat n pangkat 3 plus 2n. Katanya kalau Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Kita cobakan nih. Langkah induksi.
Kalau PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Nah, PN plus 1 itu sama dengan nilainya. Jadi kan kalau PN itu adalah N pangkat 3 tambah 2N gitu kan ya. Nah, kalau N plus 1 berarti kita substitusikan. Jadinya N plus 1 pangkat 3 ditambah 2 kali N plus 1. Nah, kita ingin buktikan bahwa N plus 1 ini juga adalah kelipatan 3. Nah, jadi N plus 1 pangkat 3 ini kita nilainya kita jabarkan. Ya, kita jabarkan tadi. Jadinya seperti ini. Kita jabarkan ya, jadi nilainya itu adalah N pangkat 3 plus 2N, N pangkat 3 plus 3N kuadrat. 3N kuadrat plus berapa nih? N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N plus 1 ya. Di sini ya. N pangkat 3, ini saya kita jabarkannya. N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N plus 1. Nah, ini ya hasil dari N pangkat 3 tadi. Nah, kemudian ditambah dengan ini 2 kali N tambah 2 ya. 2 kali N tambah 2. Nah, sekarang kita bentuknya kita sederhanakan ya. Nah, di sini kita cari yang dia itu adalah PN tadi ya. Jadi N pangkat 3. Ini kan N pangkat 3 sama 2N kan ada ya di sini. Nah, ini ya kita sederhanakan jadinya seperti ini. Bukan sederhana kan sih. Kita kelompokkan dengan kelompok baru, bentuk baru. Nah, ini ya, N pangkat 3 sama 2N ini kita gabungkan. Terus kemudian di sini kan ada 3 ya. 3 kita keluarkan. Ini bentuknya kita atur sedemikian rupa ya. Supaya menjadi sederhana nih. 3 kita keluarkan di sini jadinya kan ini sama aja nih dengan 3N kuadrat. Terus ini N sama aja dengan 3N. 1 tambah 2 itu kan sama aja dengan 3 kan ya. Nah, kita jadikan di sini tambah 1 nih. 3 kali N kuadrat sama aja dengan 3N kuadrat. 3 kali N sama aja dengan 3N. 3 kali 1 sama aja dengan ini ya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah apa tadi? PN ya tadi ya. Nah, PN kan kita sudah tahu bahwa betul kelipatan 3. Sehingga ini betul ya. Nah, kemudian di sini depannya ada 3. Berarti 3 kita kalikan sesuatu pasti kelipatan 3 ya kan. Nah, berarti di sini juga sudah terbukti bahwa kelipatan 3. Sehingga PN plus 1 ini adalah kelipatan 3 juga. Gitu ya. Bisa dibaca ya nih. Nggak ada suara. Betul nggak ada suara nih. Tadi ada yang ada suara. Tadi soalnya ada yang chat saya, ada bilangnya suara saya nggak ada. Mungkin di sinyal di tempat dia hilang kali ya, jadi suara saya nggak ada gitu. Oke, seperti itu ya. Mungkin kelihatannya sulit, tapi kalau kalian baca kembali pasti sudah paham ya. Inti dari apa kita harus melakukan fungsi matematika. Ini ada beberapa ya, kalau kita coba sekali. Ini tadinya sudah kita cobakan. Oke, ini contoh soalnya sudah expert sekali ya. Kita batasin saja karena ini sudah expert sekali, sudah bikin pusing ya. Jadi kita sampai sini. Soalnya ini materi anak ITB, anak teknik informatika. Jadi ke orang institusi informasi
serasa saya sih nggak perlu sampai detail seperti itu ya. Sampai sini aja sudah bagus sekali, sudah sampai sini pemahamannya sudah sampai sekali. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan ya, saya yakin masih bingung ya, tentunya apa. Silakan kalau seandainya ada pertanyaan. Sebenarnya di sini itu hanya perlu kemahiran kita dalam bukan mengolah ya, artinya kemahiran kita dalam seperti ini tadi, membuat bentuk yang sama, artinya seperti ini kan. Ternyata bisa kita ubah menjadi 2n+1 tambah 2n+1 itu sama aja dengan 2 kali 2n+1. Kemudian itu sama aja dengan ini ya, 2 pangkat n+1 tambah 1 seperti itu. Itu cuman kepiawaian kita dalam mengolah angka ini. Itu aja sih sebenarnya yang diperlukan gitu. Jadi intinya kita ingin membuktikan tadi ya, kita membuktikan dengan menggunakan induksi matematika ya, seperti yang ini tadi ya, bahwa yang ini yang sebelah kiri itu sama nilainya dengan sebelah kanan itu sama ya, terbukti yang ini sama dengan nilai yang ini gitu. Ya, gitu aja sih induksi matematika. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dulu kuliahnya. Lumayan pegel ya, saya duduk ya lama. Ini berapa ya? 1,5 jam ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ini saya kuliahnya saya record ya. Nanti saya upload ke YouTube, mungkin bisa diulang-ulangi kembali ya. Saya untuk belajar kembali. Materinya sudah saya taruh di e-learning. Kemudian, oke, saya tunjukkan aja di e-learningnya mana ya. Nah, ini ya, ini learning-nya, ini materi induksi matematika sudah ada ya, materinya di sini. Kemudian di sini ada label UTS, nanti ini ada lagi UTS yang saya masukin soalnya. Nah, ini ada tiket masuk UTS, jadi kalian upload jawabannya di sini sebelum UTS-nya itu berlangsung gitu ya. Jadi karena ini sebagai syarat masuk UTS, kalau seandainya belum upload tiket masuknya, nggak bisa ikut ujian gitu. Sistemnya menolak ya gitu. Sistemnya menolak ya, sehingga tiket masuknya harus diupload terlebih dahulu ya sebelum ikut UTS. UTS-nya itu hari Kamis jam 10 ya. Nanti tiket masuknya itu boleh diupload maksimal sampai jam 12 hari Kamis gitu ya. Jam berapa sih hari Kamis? Jam 10, berarti jam 9 hari Kamis ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya cukupkan kuliah ini. Bagi yang masih bingung ya silakan dipelajari kembali ya, diulang-ulangi kembali. Kemudian sumber belajar juga banyak ya, bisa cari penjelasan di YouTube yang lebih detail ya. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Harusnya 70 orang, ini 57 orang ya, nggak apa-apa lah ya. Sudah lumayan ini. Sudah lumayan. Ini sudah absen semua kan ya? Jadi saya share tadi presensinya untuk kelasnya. Oke, saya end-kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.